apakah ada doa-doa yang kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala itu yang belum terkabulkan? Misalnya, kenapa hati kita masih kurang khusyuk misalnya, atau kenapa hati kita batal saja ya, batal ya, kurang tergerak misalnya ketika ada persoalan keagamaan dibicarakan. Kenapa? Pernah nggak kita mengevaluasi diri kita tentang hal itu? Kenapa? Kembali kepada itu tadi, ihdinas shiratal mustaqim. Belum lagi kita berdoa kepada Allah itu pada saat tahajud, pada saat bangun 3 malam orang sedang bermimpi indah. Entah apa yang mereka pikirkan, entah apa yang mereka mimpikan, kita mesra-mesraan dengan Allah SWT untuk memohon sesuatu. Nah, saya kira inilah persoalan pertama yang perlu kita renungkan. Kalau enggak, kita pertanyakan, apakah sholat saya tidak sah? Atau apakah sholat saya belum memenuhi standar minimum atau SOP minimum, atau bagaimana? Nah, saya kira ini perlu kita renungkan. Kenapa? Ketika kita bawa persoalan ini ke dalam dunia kerja kita, ke dalam kehidupan sehari-hari, coba Bapak bayangkan, kalau kita ingin memperdulikan, kita lihat WA itu kita tidak tahu lagi mana berita yang hak, mana berita yang hoax. Kemudian terus Pak, kita jangan terlalu berpikir kepada hal-hal yang demikian. Artinya apa? Kita sekarang berpikir pada diri kita. Siapa ini? Artinya apa? Kan? Kita beragama itu harus cerdas. Harus cerdas dalam arti begini. Ketika misalnya kita nakal dalam arti nakal di luar pada apa yang diperintahkan Allah. Nah, pada saat kita mati, misalkan saya dekat sekali dengan Pak Suki KTU. Paling-paling ketika saya meninggal, beliau buat sedekah 100.000 atau juta. Itu yang dicinut oleh malaikat, yang dihambur oleh malaikat kubur itu saya. Itu kira-kira logikanya. Kenapa? Al-Islamu dino la dina liman la aqlala. Islam adalah agama yang bisa dirasionalkan, agama akal, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Sekarang kita pertanyakan lagi, semua orang Aceh itu 99,9 adalah orang Muslim. Tapi kenapa dia tidak sholat? Apakah kalau kembali kepada hadis tadi, apakah dia itu orang gila? Ini hadis Pak, bukan kata saya. Cuma hadis ini jarang dibicarakan karena agak keras sedikit hadisnya. Iya betul. Saya ngomong tadi bahwa itu kenapa saya tidak berani? Ya kan, ditanyakan apa? Bapak berani sekali ngomong. Ya, ini kan saya akan menjelaskan. Nabi saya tugasnya adalah tabyin, menjelaskan ajaran agama itu kepada masyarakat. Tapi hanya masyarakat yang berakal yang menerima apa yang diberikan Allah. Nah, itu poin pertama. Hadirin berbahagia, saya ingin mengingatkan pertama sekali saya sendiri. Saya sudah berusia 56 tahun Pak. Kalau kenyataannya 63, ada sekitar berapa tahun lagi saya meninggal. Itu menurut hadis Nabi. Sekitar berapa tahun lagi saya sudah persiapkan diri. Kita tak terlalu bangga dengan apa-apa. Dunia ini adalah sedikit Pak. Ya kan, jabatan itu sedikit. Kemudian apapun itu sedikit. Bagaimana kita menjadikan jabatan sebagai wasilah kita berbuat baik kepada hamba Allah, kepada rakyat kita, kepada mahasiswa kami misalnya seperti saya. Apa yang bisa kita lakukan? Itulah nanti yang